Tiba-tiba, ia seperti mendengar ada suara banyak orang di dalam ruangan turbin. Seketika, Arman merasa kalau suara orang ramai itu seperti layaknya pasar. Tapi, anehnya bahasa yang mereka gunakan itu tidak jelas dan terkesan aneh di telinga Arman. Sampai kemudian Arman pun memutuskan untuk kembali masuk ke ruangan turbin itu dan kembali memeriksa ruangan tersebut. Ketika ia menyalakan lampu, ternyata tidak ada orang di dalam ruangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Hi. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Jurik Misteri. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari Kang Arman ya. Dimana Kang Arman ini adalah seorang security di sebuah pabrik angker di sebuah kota di Jawa Tengah ya. Oke. Jadi Kang Arman ini ketika jadi security di sebuah pabrik peninggalan zaman Belanda ya, zaman dulu itu, dia mengalami kejadian hal-hal mistis di pabrik tersebut ya. Oke. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue ingetin ke kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita dan gue makin semangat untuk membuat cerita-cerita mistis dan kalian dapat mengambil hikmahnya dari kejadian yang gue ceritain di sini ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Jurik Misteri dimulai. Hari ini aku kembali membawakan kisah mistis dari seorang narasumber yang bernama Arman. Arman bekerja sebagai satuan keamanan di salah satu perusahaan pabrik gula. Ia bekerja di pabrik itu baru sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi bisa dibilang kalau Arman adalah seorang pekerja baru. Pabrik itu berdiri dari zaman Orde Baru, mulai dibangun sekitar akhir tahun 1960-an. Beberapa mesinnya sudah ada yang rusak, dan banyak bangunan-bangunan pabrik yang sudah tak terpakai dan terpenggalai begitu saja. Tapi walaupun sudah tua, pabrik itu masih berjalan hingga saat ini. Kadang-kadang ada orang yang jadikan pabrik itu sebagai latar belakang untuk berfoto agar terlihat klasik. Orang yang baru melihat pabrik ini pasti akan merasa sedikit ngeri dengan tampilan bangunannya. Tapi walaupun menakutkan, banyak warga desa yang menggantungkan hidupnya di pabrik itu, baik secara sebagai karyawan maupun sebagai buruh penebang tebu. Arman sendiri sudah banyak mendengar cerita-cerita mistis mengenai pabrik itu, karena menurutnya sudah menjadi legenda turun-temurun jika di masyarakat kalau pabrik gula itu banyak penunggunya. Waktu Arman baru diterima sebagai satuan keamanan, beberapa senior Arman yang sudah bekerja puluhan tahun di sana mengatakan kalau Arman mungkin akan mengalami sendiri kejadian aneh di pabrik tersebut. Dan para senior itu berpesan agar Arman jangan terlalu takut, karena lambat laun Arman pasti akan terbiasa menghadapi hal-hal mistis semacam itu. Awalnya Arman mengira mungkin ini adalah salah satu bentuk ospek dari seniornya sudah lama kerja di situ untuk menakutinya. Karena sebenarnya saat itu Arman juga ada sedikit perasaan takut. Sebab selama ini ia memang sudah sering mendengar pengalaman-pengalaman mistis dari orang-orang yang pernah bekerja di pabrik itu. Walaupun saat itu Arman belum mengalaminya secara langsung. Ternyata tak menunggu waktu lama. Akhirnya apa yang ditakutkan Arman pun benar-benar terjadi. Ia mengalami sendiri kejadian mistis di pabrik itu. Saat itu
Pertama kali Arman berjaga malam, Arman bersama dengan seorang temannya ditugaskan untuk memeriksa ruang turbin. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Arman kebelet ingin buang air besar. Akhirnya, temannya Arman pun balik lagi ke pos untuk ke toilet. Sedangkan Arman kembali meneruskan perjalanan seorang diri menuju ruang turbin. Waktu Arman sampai di ruang turbin, ia melihat tidak ada orang sama sekali di sana. Tapi, masih ada beberapa lampu yang menyala. Arman pun memutuskan untuk berkeliling ruangan sambil memeriksa ruangan itu. Setelah ia rasa semuanya aman, Arman pun mematikan lampu yang masih menyala itu. Ketika Arman sudah keluar dari ruangan, tiba-tiba ia seperti mendengar ada suara banyak orang di dalam ruangan turbin. Seketika, Arman merasa kalau suara orang ramai itu seperti layaknya pasar. Tapi, anehnya bahasa yang mereka gunakan itu tidak jelas dan terkesan aneh di telinga Arman. Sampai kemudian Arman pun memutuskan untuk kembali masuk ke ruangan turbin itu dan kembali memeriksa ruangan tersebut. Ketika ia menyalakan lampu, ternyata tidak ada orang di dalam ruangan itu. Arman pun ketakutan. Keringat mulai bercucuran membasahi keningnya. Tapi walaupun dalam keadaan takut, Arman tetap berusaha untuk mematikan lampu dengan tenang dan keluar ruangan dengan sikap yang biasa. Bulu kuduk Arman merinding saat itu, dan detak jantungnya berdetak sangat cepat. Pada saat Arman sudah berjalan beberapa langkah meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba ia kembali mendengar suara orang ramai. Tadinya Arman ingin kembali masuk untuk memastikan kalau memang tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi nyalinya sudah ciut, dan saat itu Arman mulai sadar kalau mereka itu adalah penghuni tak kasat mata yang ada di ruangan turbin. Akhirnya, Arman balik ke pos sambil terus berdoa selama dalam perjalanan. Ketika Arman tiba di pos, ia tidak dapat berkata apa-apa. Lalu Arman mengambil segelas air putih, meminumnya dan segera menenangkan diri. Melihat tingkah laku Arman yang seperti itu, membuat temannya bertanya, kenapa wajahnya pucat? Arman pun menceritakan semua kejadian yang ia alami tadi. Temannya Arman hanya tersenyum dan bilang, kalau Arman lagi diganggu, belum seberapa parah. Ternyata malam itu adalah malam pertama Arman merasakan hal mistis di tempat kerjanya. Pengalaman mistis selanjutnya terjadi ketika Arman ingin memeriksa tempat penggilingan tebu. Kali ini ia tidak sendirian. Arman ke tempat itu bersama temannya. Awalnya mereka berdua berkeliling memeriksa keadaan di sana. Semuanya aman, tapi tiba-tiba mereka berdua mendengar ada suara orang yang sedang memukul besi. Teng, teng, teng. Suara itu sangat jelas di telinga mereka. Arman dan temannya untuk sejenak saling memandang satu sama lain, sambil bertanya-tanya, siapa yang memukul besi di malam hari seperti ini? Mereka kemudian mencari arah sumber suara tersebut. Ketika mereka merasa suaranya sudah semakin dekat, ternyata suara itu hilang. Karena mereka khawatir kalau itu pencuri, mereka berdua memutuskan untuk berkeliling lagi dan memastikan semuanya benar-benar aman. Setelah selesai, mereka sepakat untuk balik lagi ke pos. Di tengah perjalanan, Arman dan temannya menyalakan rokok sambil mendengarkan musik untuk menghalau rasa takut. Kejadian berikutnya terjadi keesokan malamnya. Saat itu, Arman dan temannya sedang memeriksa tangki pengaduk air tebu. Arman memeriksa tangki bagian utara dan temannya memeriksa tangki bagian selatan. Tangki itu sangatlah besar. Setidaknya harus dibutuhkan minimal 3 orang untuk memeriksa semua bagian tangki agar cepat selesai dan lebih aman. Saat itu jarak Arman dan temannya lumayan jauh. Ketika Arman sedang menyenter beberapa tangki besar, Arman melihat ada seorang laki-laki yang sudah agak tua.
Laki-laki itu terlihat sedang memperbaiki sesuatu. Lalu, Arman pun menghampiri lelaki itu. Ketika mereka sudah dekat, lelaki itu pun tersenyum ke arah Arman, dan Arman pun bertanya, "Pak, lagi ngapain di sini? Kenapa nggak pulang? Kan sudah malam," tanya Arman. "Ini, lagi benerin tangki mas, harus selesai malam ini. Soalnya besok mau diperiksa sama bos," jawab lelaki itu. "Kenapa bapak sendirian?" tanya Arman lagi. "Tadi saya sama temen mas, tapi dia barusan balik soalnya istrinya sakit," lelaki itu kembali menjawab. Tidak lama kemudian, lelaki itu meminta sebatang rokok kepada Arman. "Mas, boleh minta rokoknya satu, Pak?" tanya lelaki itu. Arman kemudian menyodorkan satu batang rokok dan menyalakan rokoknya. Sambil bertanya siapa nama lelaki itu. "Maaf, nama bapak siapa ya?" tanya Arman. "Burhan mas," jawab lelaki itu. Setelah Arman memberikan rokoknya kepada Burhan, ia kemudian pamit untuk kembali ke pos. Dan di perjalanan menuju pos, ia kembali bertemu dengan temannya. Dan Arman bercerita kalau tadi ada lelaki setengah tua yang sedang bekerja di tangki. Temannya Arman heran dan balik bertanya kepada Arman, "Kok bisa ada orang kerja malam-malam gini?" tanya temannya Arman. "Lah, saya mana tahu bang. Tapi tadi saya sempat nanya namanya. Katanya dia namanya Burhan," jawab Arman. Temannya Arman sontak langsung terkejut dan raut wajahnya berubah menjadi takut. Temannya langsung menarik tangan Arman dan mereka berdua berlari menuju pos. Di pos, temannya Arman kembali bertanya, "Bener, tadi kamu lihat Burhan?" tanya temannya Arman. "Iya, bener bang. Tadi dia malah sempat minta rokok sama saya," jawab Arman. "Burhan itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu, Man. Saya sendiri yang mengangkat mayatnya. Waktu itu Burhan meninggal pas lagi lembur sampai malam benerin tangki yang rusak. Dia naik ke atas tangki, lalu jatuh, terus kepalanya pecah, kebentur besi. Burhan meninggal di tempat dan baru diketahui keesokan harinya. Nah, sejak saat itu gak boleh ada lagi karyawan pabrik yang lembur sampai malam," jawab temannya Arman. Arman belum percaya saat itu, sampai temannya mengambil sebuah buku yang di dalamnya adalah daftar karyawan yang sudah meninggal di dalam pabrik. Ketika Arman membuka buku itu dan membacanya satu persatu, Arman pun kaget menemukan nama Burhan. Ketika Arman melihat fotonya, ia langsung merinding dan hampir pingsan. Karena foto itu sangat mirip dengan lelaki yang tadi ia ajak ngobrol dan minta sebatang rokok pada Arman. Teman Arman yang ada di pos juga ketakutan, karena selama ini ia belum pernah merasa diganggu oleh sosok yang mirip Burhan itu. Baru Arman yang menemukan sosok yang mirip dengan Burhan, bahkan ngobrol dengannya langsung. Keesokan paginya, Arman dan temannya pergi ke tangki di mana Arman sempat ngobrol dengan Burhan. Ketika sampai di sana, temannya Arman mengatakan kalau memang di sanalah mayatnya Burhan ditemukan. Arman juga menemukan sebatang rokok yang pada malam itu ia berikan kepada Burhan. Rokoknya masih utuh dan hanya terbakar sedikit di ujungnya. Mereka pun langsung balik ke rumah masing-masing karena nasib mereka sudah selesai. Malam itu menjadi malam yang benar-benar menakutkan dan tidak akan pernah bisa Arman lupakan. Tapi menurut penuturan beberapa orang yang pernah bekerja di sana, ada beberapa pekerja yang pernah bertemu dengan karyawan yang sudah meninggal. Jadi kejadian ini sebenarnya bukanlah yang pertama kalinya. Tapi belum pernah ada yang bertemu dengan sosok Burhan tersebut. Sejak kejadian bertemu hantu itu, Arman sudah mulai terbiasa dengan hal-hal aneh yang sering terjadi di pabrik. Hal mistis yang paling sering Arman temukan adalah suara dalam ruangan yang tiba-tiba ramai seperti di pasar dengan bahasa yang tidak jelas. Dan itu membuat Arman berpikir, mungkin itu adalah bahasa yang digunakan makhluk dari dunia lain. Salah satu ritual yang sering dilakukan oleh beberapa karyawan di pabrik adalah potong ayam.
di beberapa tempat yang dianggap angker. Mereka percaya bahwa itu merupakan suatu bentuk persembahan agar para makhluk halus penunggu pabrik itu tidak melakukan hal-hal jahat terhadap pekerja. Pengalaman mistis yang Arman alami di tempat kerjanya membuat aku semakin sadar kalau dunia ini kita tidak sendirian dan ada makhluk lain yang harus tetap kita hargai keberadaannya. Kita juga harus tetap memanjatkan doa agar kita senantiasa dijauhkan dari mara bahaya. Sekian cerita pengalaman narasumber yang bernama Arman kali ini. Oke guys, gimana ceritanya? Serem kan? Menurut gua tuh yang paling serem ketika Kang Arman bertemu dengan Kang Burhan ya, yang ternyata Kang Burhan ini sudah meninggal ya. Jadi si Kang Arman ini ketika lagi jaga dan ngecek di bagian mesin turbin, dia ketemu dengan Kang Burhan ya, yang memang Kang Burhan ini sudah meninggal ya. Apalagi sampai bisa ngobrol tuh sama Kang Burhan ya, serem banget. Gue ingetin lagi bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita dan gue makin semangat buat bikin kejadian mistis yang kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya ya. Oke, tunggu kejadian mistis lainnya dan sampai ketemu lagi di channel ini lagi ya. Oke, Jurik Misteri berakhir. Bye bye.